Halo guys, welcome to this video. Sebelum kita mulai, kenalin nama gua Farel. Hai, aku Kathleen. Halo, nama gue Jiransyah. Jadi kita tuh sekarang lagi mau bahas tentang neorealisme, lebih tepatnya realisme ofensif. Yuk kita simak penjelasan dari teman-teman kita berikut ini. Sebelum kita mulai, tentunya kita juga harus cari tahu dong siapa tokoh penemu teori realisme ofensif. Yuk kita cari tahu. Penemu teori realisme ofensif adalah John Joseph Mearsheimer. Nah, dia itu lahir pada tanggal 14 Desember 1947 di New York. Dan dia adalah seorang profesor terhormat ilmu politik di Universitas Chicago, di mana dia sudah mengajar sejak tahun 1982. Nah, seperti sarjana hubungan internasional pada zamannya, ia terpengaruh oleh pemikiran Kenneth Waltz. Nah, Kenneth Waltz ini adalah seorang pemikir terkemuka tentang neorealisme. Dan ini tuh alasan kenapa ya teman-teman, realisme ofensif Mearsheimer ini lebih terfokuskan kepada struktur hubungan internasional dan bukan kecenderungan alami pemimpin-pemimpin politik kita untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Oke, lanjut yuk ke asumsi dasar. Nah, asumsi dasar dari teori realisme ofensif ini adalah kekuatan besar selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan atas saingan mereka dengan hegemoni sebagai tujuan akhir mereka. Nah, si Mearsheimer berasumsi bahwa setiap negara hanya bisa menjadi hegemon di daerahnya sendiri atau hegemon regional, dan setiap negara akan selalu mencoba untuk menjadi hegemon regional tersebut. Dan sebuah hegemon regional dapat memastikan tidak akan muncul hegemon regional lainnya di dunia untuk mencegah persaingan sebaya. Karena persaingan sebaya dapat ikut campur dalam lingkungan pengaruh dan kontrol sebuah hegemon regional. Nah, teman-teman, kita kan udah tahu nih asumsi dasar. Sekarang ayo kita belajar bersama-sama argumentasi-argumentasi apa aja yang ada di teori ini. Nah, dari Mearsheimer sendiri berpendapat bahwa negara mencari hegemoni dan mereka lebih agresif daripada Waltz mengabarkannya dalam teorinya di realisme defensif. Ia juga berargumen bahwa planet ini terlalu besar untuk hegemoni global, maka negara hanya bisa menjadi hegemon di wilayah dunia mereka sendiri. Contohnya adalah Cina di Asia atau Amerika di benua Amerika, dan setiap negara mau menjadi hegemon regional. Dan terakhir, ia berargumen bahwa akan selalu ada pergulatan antara negara bangsa untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi dalam sistem internasional. Selain itu, ia juga berargumen bahkan selalu ada konflik dalam perebutan kekuasaan, dan tentunya tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk mencegahnya. Namun ada kritik dari orang lain, diantaranya adalah dari penganut teori liberal, di mana ia dikritik karena gagal menjelaskan perubahan damai dan kerjasama antar kekuatan besar, seperti antara Inggris dan Amerika Serikat selama 1 abad terakhir, dan lebih lama lagi, serta perkumpulan kedaulatan oleh negara-negara dalam komunitas internasional, contohnya seperti Uni Eropa. Ada pula kritikan dari penganut realisme sendiri, yaitu karena mengabaikan tanggung jawab negara bagian dan untuk meninggalkan kesan bahwa negara seperti mesin tenaga yang saling bertentangan, yang berperilaku tanpa keterlibatan manusia dalam manajemennya. Tidak ada kesalahpahaman, kesalahan dalam memiliki kekuatan besar, penilaian yang baik atau buruk, dan lain sebagainya. Hanya ada kekuasaan, konflik, perang, hegemon, perakukan, dan sebagainya. Teori realis ofensif Mearsheimer juga telah dikritik karena gagal melihat sejarah pengalaman yang bertentangan dengan tesisnya, atau dengan kata lain, karena kurang berpikiran terbuka dan efektif dalam mencoba menjelaskan hubungan antara kekuatan besar dan keseimbangan kekuatan. Capek juga ya. Akhirnya selesai nih argumen. Sekarang yuk kita lanjut konsep kunci. Nah, konsep kunci dalam teori realisme ofensif adalah akan selalu ada persaingan antara negara-negara untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi dalam sistem internasional, serta kekuatan besar akan selalu mencoba untuk mendapatkan kekuatan lebih dari saingannya, dan bahwa sistem bipolar dalam hal ini, adanya 2 kekuatan besar, akan lebih stabil dan dengan demikian memberikan jaminan perdamaian dan keamanan yang lebih baik daripada multipolar sistem. Kasus yang kami pilih adalah Amerika Serikat yang ikut campur dalam sengketa Laut Cina Selatan. Akhir-akhir ini, terjadi perang kekuasaan antara Amerika Serikat dengan Cina, dari perang dagang, politik, dan sebagainya. Salah satu kasus yang menonjol saat ini adalah intervensi Amerika Serikat dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
di mana terjadi perebutan antara hak milik untuk Laut Cina Selatan. Amerika Serikat telah mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan serta menerbangkan pesawat pengintai di atas latihan tembak langsung Cina, dan sudah melakukan gerakan militer pula. Hal ini tentunya menyebabkan tensi antara kedua negara ini semakin besar, di mana penasihat negara Cina, Wang Yi, menuduh intervensi Amerika Serikat secara langsung dilakukan untuk kebutuhan politiknya sendiri. Persaingan kekuasaan ini pun tidak luput dari observasi negara-negara di Asia Tenggara. Menurut bukti-bukti dari prediksi seorang diplomat senior Asia Tenggara, AFP, yang mengatakan bahwa persaingan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Cina kemungkinan akan mencuri perhatian. Ia juga menambahkan dengan pernyataan Amerika Serikat dan Cina kemungkinan akan menggunakan pertemuan itu sebagai platform untuk saling melempar segalanya. Nah guys, itu salah satu contoh konkret dari neorealisme ofensif. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan Kathleen sebelumnya, inti dari neorealisme ofensif adalah hegemoni, di mana negara akan selalu mencoba untuk mempertahankan dan atau mendapatkan hegemoni. Saat ini Amerika Serikat adalah hegemon dunia dan Cina sebagai rising power. Amerika Serikat mengintervensi dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah karena mereka ingin mendapatkan kekuasaan di Laut Cina Selatan dan bisa menjadi hegemon, serta melemahkan kekuasaan Cina sebagai saingannya, yakni untuk mendapatkan Laut Cina Selatan, yakni jalur strategis di daerah Asia, terutama Asia Tenggara. Ya, neorealisme ofensif itu merupakan sebuah teori struktural yang termasuk dalam neorealis ya. Teori ini tuh percaya bahwa sifat-sifat internasional yang anarkis membuat para negara-negara tuh menjadi agresif di politik internasional. Jadi pasti di dalam politik internasional itu negara akan berusaha untuk menyerang duluan dibanding untuk defensif gitu. Makanya itu kenapa dari namanya pun udah dijelaskan udah dibilang kalau realisme ini tuh ofensif gitu sih. Nah, itu bisa dilihat tentunya dari Amerika dan Cina, di mana Amerika itu menyerang duluan Cina dengan cara menutup pasar bebas Amerika dan membuat regulasi di Amerika yang memberatkan Cina gitu sih. Dari kami, sekian, terima kasih. Kalau gitu kita cabut dulu ya.